Saat ini kami sudah bersama dengan Pak Benny Mamoto yang merupakan penyidik Bom Bali 1, serta ada Gus Dimyati yang merupakan Dewan Masjid Indonesia yang ada di Lampung. Nanti kita akan berbincang juga dengan Gus Dimyati. Assalamualaikum Gus Dimyati, sudah mendengar suara kami dari Jakarta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, jelas. Baik. Kita ke Pak Benny Mamoto dulu. Pak Benny Mamoto, seorang Zulkarnain, buron teroris hampir 20 tahun. Apa yang membuat Zulkarnain ini begitu sulit sekali, Pak? Di Ringsha wilayah Lampung ada Gus Dimyati. Assalamualaikum Gus Dimyati, tadi juga mendengar penjelasan dari Pak Benny Mamoto. Anda melihatnya DMI di Lampung dan juga Densus 88, apakah sudah mendengar memang kalau dari DMI sendiri menelusuri langsung kotak-kotak amal yang disalahgunakan ini? Sudah masuk informasi itu ke DMI di Lampung? Ya, pertama saya ucapkan apresiasi yang begitu tinggi kepada aparat kepolisian, terutama Densus 88, Intelkam dan yang lainnya dari unsur kepolisian. Dan utamanya perlu kami sampaikan bahwa IKDMI Lampung senantiasa bersinergi, berkoordinasi dengan Densus 88 dan aparat kepolisian secara umum di semua tingkatan. Ini adalah bagian dari upaya kami bagaimana menjadikan masjid sebagai pemersatu umat, dan jangan sampai keuangan masjid itu disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang merugikan umat Islam dan Islam itu sendiri. Iya, artinya hal-hal seperti ini pencegahannya akan seperti apa? Karena kotak amal ini berada di minimarket, artinya pengawasannya ataupun siapa yang menaruh dan hal-hal seperti itu bagaimana, Pak? Ya, pertama itu tadi yang sampaikan bahwasanya kotak amal ini saya sudah konfirmasi ke bagian Densus 88 bahwa ini tidak di masjid ya. Itu yang clear harus kita tegaskan untuk publik. Sementara ini semuanya kotak amal yang berjumlah sekitar 4.000 itu di Lampung itu bukan di area masjid atau musola kita, tapi ada di toko retail dan toko lontong atau rumah makan. Adapun masalah pencegahan selanjutnya, kami merekomendasikan proposal kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama, karena Kementerian Agama itu punya penyuluh agama Islam non-PNS. Satu kecamatan 8 orang. Itu digaji dan itu lebih efektif dalam masalah pembinaan dan juga pendataan, bisa bersinergi dengan Dai Kamtipmas di bawah binaan kepolisian kita. Namun seperti ini Gus Dimyati. Ya. Selama ini apakah pernah langsung ditelusuri bahwa ketika ada kotak amal kemudian ada keterangan alamat dan gambar masjidnya, pernah tidak ini memang betul-betul disalurkan ke masjidnya atau memang faktanya disalahgunakan sepenuhnya? Karena kami lihat bukan hanya satu kotak amal, banyak sekali kotak amal yang tersebar di minimarket seperti gambar yang tadi kami tampilkan. Iya. Ya, kalau kami tentu itu kan bukan domain kami kalau di luar masjid ya, Mas Andro. Kalau di luar musola, leading sektor kami khusus untuk mengamankan masjid musola. Tentu itu wewenangnya Pemda atau pemerintah desa. Tapi untuk penelusuran di luar masjid, kalau penelusuran di internal masjid dan musola, tentu kami senantiasa berkoordinasi ketika mendengar kabar ini melalui grup WA kami untuk memastikan areal masjid musola di Provinsi Lampung clear dari kotak amal yang disalahgunakan untuk kepentingan itu. Adapun kamuflasenya, misalkan yatim piatu dan segala macam, itu emang kami sudah membuat standar. Dari mulai naskah khutbah kami buat standar, dari mulai masalah kotak amal kami buat standar. Makanya kepengurusan kami ini berjalan 2 tahun ini pencegahannya sangat masif sekali dan ketat sekali untuk masuk misalkan khotib-khotib yang tidak menyejukkan ataupun kotak amal yang ilegal itu sangat sulit masuk ke wilayah masjid dan musola kami, karena kami ketat 2 tahun terakhir ini. Baik, terima kasih Gus Dimyati atas informasinya. Dan kita nanti tentu akan melanjutkan dialog bersama Pak Benny Mamoto. Usai jeda tetap bersama kami di Kabar Petang.